Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Hersubun Arif. Komisi Pemberantasan Korupsi tiba-tiba buka suara soal dugaan peran mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Bersama dengan mantan staf khususnya Iswah Abdidal Aziz dan pemilik Biro Perjalanan Haji Maktur, yakni Fuad Hasan Mashur. Yakut itu diduga menerima aliran dana dari penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota tambahan haji. Pernyataan ini disampaikan oleh pelaksana tugas Deputi Pencegahan KPK Asep Guntur Rahayu tepat bersamaan dengan tengah berlangsungnya gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggugat KPK karena dituduh menghentikan kasus tersebut secara tidak sah. Ini alih-alih meredakan polemik, pernyataan Asep itu justru memunculkan pertanyaan baru. Jika dugaan peran ketiga orang itu sudah terdiurai, aliran dananya sudah ditelusuri, ratusan saksi sudah diperiksa, dan penyidik bahkan dikirim ke Arab Saudi, mengapa hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka? Bahkan lebih jauh, status kasus ini kan sudah naik ke penyidikan sejak Agustus 2025 dan ketiganya juga sudah dicegah ke luar negeri. Namun hingga sekarang ini masuki bulan Desember, ya jadi hampir ini masuki bulan keempat, status hukumnya tetap tidak bergerak, tidak jelas mau diapain barang ini. Jadi sesungguhnya yang dipersoalkan itu bukan lagi ada aliran dana, ada penyidik KPK yang sudah terbang ke Arab Saudi, sudah sekian ratus orang yang saking diperiksa dan sebagainya, itu udah selesai. Yang ditanyakan sekarang adalah siapa yang akan jadi tersangkanya dan kemudian kapan dilimpahkan ke pengadilan. Kan sudah jelas kasusnya naik ke penyidikan dan berarti itu harusnya sudah ada tersangkanya dan kemudian juga sudah ada dicegah 3 orang lagi. Ya, kenapa nggak langsung ini nggak segera bergerak ke tahap berikutnya? Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada 2 organisasi kemasyarakatan ini ya, ARUKI dan LP3HI yang resmi itu menggugat KPK dan hari-hari ini sidangnya sedang berjalan. Kalau nggak salah hari ini hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 itu Ketua MAKI Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Saiman yang akan menjadi saksi. Kedua lembaga masyarakat ini menilai tindakan KPK itu sebagai tindakan pelanggaran hukum karena menghentikan penyidikan secara tidak sah. Soal ini kemarin kuasa hukum KPK membantah keras dan memastikan kasusnya masih berjalan. Dan bersama dengan itu Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penyidik itu sudah berangkat ke Arab Saudi. Penyidik sudah berangkat, sudah berada di sana. Pertama yang dikunjungi adalah KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, dan kemudian ke Kementerian Haji Arab Saudi. Itu dikatakan oleh Asep Guntur Rahayu hari Senin ya tanggal 1 Desember 2025 malam. Kasus korupsi kuota haji ini bermula dari temuan tim pengawas haji DPR tahun 2024, sebuah tim yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Penting dicatat ini ya, dia adalah Ketua Umum PKB karena kemudian ada konfliknya kemudian muncul dengan PBNU Yahya Stakuf yang menilai bahwa ini ya karena adik dia, Menteri Agamanya, adik kandung dia, makanya kemudian dipersoalkan. Muhaimin kan sama PBNU sedang bermasalah ini ya. Ketika pemerintah mengumumkan adanya kuota tambahan 20.000 jamaah dari Arab Saudi, dan kemudian tim DPR itu menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses alokasi dan pendistribusiannya. Salah satu persoalan yang segera muncul adalah ketidaksesuaian pembagian kuota dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang di situ di persyaratannya atau diwajibkannya 92% kuota itu untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Jadi kalau ada tambahan 20.000 jamaah haji dari pemerintah Arab Saudi, pembagiannya harus seperti itu. Yang 92% dialokasikan ke kuota haji reguler dan 8%-nya itu untuk haji khusus. Artinya mereka ini hanya yang haji khusus itu hanya dapat berapa ya? 1.600 gitu ya. Tapi yang terjadi kan ini dibelah duren ini sama Kementerian Agama. Masing-masing 10.000. Melihat besarnya dugaan penyimpangan, DPR kemudian membentuk panitia khusus atau pansus haji pada pertengahan tahun 2024.
Pansus ini memanggil berbagai kalangan, terutama banyak dari Kementerian Agama, termasuk Menteri Agama saat itu Yakut Khalil Qomas. Tetapi Yakut tidak pernah hadir dalam beberapa kali panggilan resmi pansus. Ya alasannya ini ya, karena tugas-tugas yang dijalankan oleh Menteri Agama ya. Waktu itu katanya ada kaitannya dengan agenda. Kalau di dalam negeri ada agenda terkait dengan penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran. Dan kemudian justru yang secara mengejutkan itu, kemudian dia berada di luar negeri untuk tugas-tugas kenegaraan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan negara-negara yang dikunjungi itu memang cukup mencurigakan. Karena bukan hanya ke Arab Saudi, kalau Arab Saudi oke lah persiapan haji 2025, dia kemudian juga berangkat ke Italia, Perancis, dan terakhir di Uni Emirat Arab. Dan ini dari dia disebutkan ada kunjungan kerja macam-macam. Ada halal food, ada pertemuan dengan Presiden Perancis, ada juga di Uni Emirat Arab dengan petinggi di sana. Durasi keberangkatan ini membuat pansus, karena cukup lama ya, bahkan sampai akhir masa jabatannya DPR, ini membuat pansus tidak pernah mendapat perolehan keterangan secara langsung dari Yakut Khalil Qomas. Karena ini kan pansus ini mereka menyesuaikan dengan masa kerja DPR periode 2019-2024 berakhir. Jadi sebelum mereka ini berakhir ya, sebelum 1 Oktober ya kalau nggak salah masa berakhirnya itu sebelum 1 Oktober ya ini pansus kemudian berakhir. Dan salah satu yang harusnya jadi kerja penting dari pansus adalah memeriksa Menteri Agama. Ini berkaitan dengan pembagian kuota tadi. Nah, akhirnya pansus itu hanya dapat menyusun rekomendasi dugaan penyimpangan kuota haji ini dan kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena kewenangan mereka otomatis berhenti bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan DPR. Nah, setelah DPR berganti, eranya ini adalah era DPR periode 2004-2029, pansus tidak berlanjut. Nah, giliran kemudian penegak hukum dalam hal ini KPK, mereka kemudian melakukan kajian awal dan kemudian ini pada fase ini KPK itu melakukan serangkaian permintaan dokumen dari Kementerian Agama dan jumlah penyelenggara perjalanan ibadah haji. Dari pemeriksaan administrasi itu awal itulah KPK menemukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota tambahan haji. Ini sama dengan yang ditemukan oleh Pansus Haji. Nah, termasuk dugaan pengalian kuota haji ke pihak tertentu melalui jalur travel dan ini ada urusan fulus di belakangnya. Setelah bukan keterangan dari sejumlah saksi, itu termasuk sejumlah pemilik tour and travel, KPK kemudian menaikkan status kasus ini menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. Tapi alasannya pada waktu itu penyidikannya itu bersifat umum, jadi ya belum ada yang disebut menjadi tersangka. Karena biasanya kalau sudah ada penyidikan itu, kalau ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, sudah ada tersangkanya. Sejak saat itu penyidik itu kembali memanggil ratusan saksi dari berbagai daerah termasuk para operator travel dan pejabat Kementerian Agama. Bahkan pada waktu itu sudah ditemukan ada pejabat Kementerian Agama itu yang mendapat aliran dana miliaran dan sampai membeli 2 rumah mewah. Meski begitu tidak ada pengumuman tersangka. KPK hanya menyampaikan bahwa mereka masih menelusuri aliran dana dan mencari figur yang diduga menjadi juru simpan, katanya begitu, dana hasil penyalahgunaan kuota itu. Sampai kemudian pada tahap berikutnya KPK menemukan adanya dugaan keterlibatan 3 orang. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, mantan staf susnya Iswah Abidal Aziz, dan pemilik biro travel Maktur, ini Maktur perusahaan travel besar ini, Fuad Hasan Masur yang juga dikenal sebagai mertua dari mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Ketiga orang itu kemudian dicegah ke luar negeri, sementara penyidik memperluas penelusurannya hingga ke luar negeri untuk memastikan alur kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah itulah sekarang ini makanya kemudian KPK mengirim penyidiknya ke Arab Saudi. Kalau Kementerian Haji apa yang dipertanyakan lagi, kan jelas itu bahwa pemberian kuota tambahan ini kan ketika Pak Presiden Jokowi bertemu dengan pangeran atau putra mahkota ini Pangeran Muhammad bin Salman. Kendati semua langkah itu dilakukan, hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Situasi inilah yang akhirnya memicu munculnya gugatan pra-peradilan dari 2 lembaga masyarakat tadi yang menilai KPK telah menghentikan penyidikan secara tidak sah dan banyak menyebutnya juga ini jadi mangkrak ini kasus penyelidikan dugaan korupsi. Jika melihat kasus kuota haji ini secara berdiri sendiri,
Mungkin publik bisa mencoba memaklumi lambatnya penetapan tersangka ya. Tapi ketika disandingkan dengan pola kasus-kasus yang lain yang menyentuh keluarga atau orang dekatnya presiden, mantan Presiden Jokowi, muncul satu pola yang sulit diabaikan. KPK itu selalu tampak mandul. Nah, kenapa kok kemudian ini harus dikait-kaitkan dengan Jokowi? Tentu satu faktor kedekatan dari Yakul Kolil Komas sendiri dengan Presiden Jokowi karena dia dulu yang selalu pasang badan setiap kali ada terutama kelompok-kelompok Islam yang sikap kritis terhadap Presiden Joko Widodo. Yang berikutnya juga tadi bahwa dia itu di akhir masa kerja dari pansus itu dan juga akhir masa jabatan periode kedua Presiden Jokowi itu kok dia ditugaskan keliling dunia ya ke 4 negara tadi sampai lama sekali. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan kan Presiden tahu bahwa Yakul Kolil Komas itu diperlukan kehadirannya untuk memberikan keterangan di pansus saja. Tapi kenapa malah dikirim ke luar negeri sampai cukup lama? Apakah ini merupakan upaya untuk menghindari pemeriksaan dari pansus? Ya, ini kecurigaannya bukan kecurigaan awam juga, itu kecurigaan di kalangan internal Nahdlatul Ulama sendiri. Nuril misalnya itu yang dulu dikenal sebagai pasukan berani matinya pembelanya mantan Presiden Abdurrahman Wahid juga minta agar Yakul Kolil Komas segera pulang ke Indonesia mempertanggungjawabkan perbuatannya karena katanya bikin malu NU, bikin malu para kiai karena dia ini juga anak kiai terkenal yakni Kiai Khalil Bisri dari Rembang. Nah ini pola semacam ini yang KPK terkesan mandul itu sebenarnya menambah daftar panjang ketika ada urusannya walaupun tidak langsung dengan Jokowi yang ada bau-baunya Joko Widodo saja atau pokoknya kroninya Jokowi aja dia mereka langsung melemah apalagi kalau yang langsung berhubungan dengan Jokowi atau keluarganya. Beberapa tahun terakhir ini setidaknya kan publik mencatat berulang kali KPK itu tampaknya agresif. Tiba-tiba kemudian berhenti total ketika sebuah perkara diduga bersentuhan dengan tokoh-tokoh yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dan seperti saya sebutkan tadi bukan rahasia lagi bahwa relasi antara Yakul Kolil Komas dengan Jokowi itu cukup dekat dan kuat gitu ya. Bukan hanya melalui posisi Menteri Agama, tetapi melalui hubungan dengan kelompok politik yang menopang kekuasaan ketika itu. Dalam kasus kuota haji, gejala yang sama itu kembali muncul. Status penyidikannya sudah jalan sejak Agustus, ratusan saksi sudah diperiksa, sudah ada indikasi aliran dananya jelas, 3 orang sudah dicekal, sampai penyidik dikirim ke Arab Saudi, tetapi tetap tidak ada tersangka. Publik kemudian menghubungkan dengan pola yang sama dalam kasus lain yang melibatkan keluarga atau orang dekat Joko Widodo. Ya, kenapa bisa terjadi semacam itu? Karena komisioner KPK ini sekarang ini kan dipilih oleh tim seleksi di eranya Jokowi. Makanya waktu itu kan para aktivis korupsi, anti korupsi itu kan kemudian minta agar ini jangan dilanjutkan dong hasil seleksi dari timnya di era Jokowi itu. Dan DPR pada waktu itu juga sempat menahan ini untuk tidak membahasnya, tapi ternyata kemudian Presiden Prabowo tetap mengirim itu tadi sebagai mereka-mereka ini yang kemudian menjadi pimpinan KPK. Tapi jangan disalahkan kalau kemudian publik menghubung-hubungkannya dengan pola yang sama dan kasus yang lain yang melibatkan keluarga atau orang dekat Jokowi. Sangat terkesan gitu ya KPK itu mandul setiap kali seperti itu. Penyebab strukturalnya karena komisioner dipilih oleh tim sel di eranya Jokowi. Jadi ya seluruh komisioner KPK yang sekarang menjabat ini tentu saja ini merupakan preferensi dari tim sel setidaknya kalau tahu bukan kita menyebut Jokowinya yang dibentuk oleh Jokowi. Karena itu mereka banyak yang mencurigai bahwa KPK ini memang tidak sepenuhnya independen. Dalam konteks ini Yakut bukan tokoh biasa, dia menjadi orang dekatnya mantan Presiden Joko Widodo. Dan kemudian orang bertanya-tanya karena ini korupsi, apakah ada kaitannya soal itu ya? Karena jelas ini soal pembagian kuota itu seperti yang sekarang diselidiki oleh KPK yang menunjukkan ada aliran dana ketika biro-biro travel haji itu mendapat kuota yang ini rezeki nomplok ya. Karena tiba-tiba mereka dapat tambahan jatah untuk haji non reguler itu sampai 8.400 ya tadinya dari cuma hanya 1.400 menjadi 10.000. Kan bayangkan itu gilanya itu kalau 8.600 tambahan itu terus kemudian dikalikan saja berapa tarif haji yang reguler ini yang bisa hari itu berangkat juga. Jangan kita sebut furoda deh ya. Karena furodanya pada waktu itu ditiadakan. Yang tetap yang pada daftar hari itu dan berangkat hari itu. Ini kan ratusan juta bahkan saya mau baca ada yang sampai miliar
Ini kalau furodanya ya, kalau kita samakan dengan haji furoda. Kecurigaan publik bahwa KPK melemah setiap kali kasus menyentuh orang dekat Jokowi bukan sekedar curigaan atau perasaan atau sentimen ya, karena ada deretan kasus yang menunjukkan polanya yang berulang. KPK itu tampak waduh agresif banget di awal, lalu tiba-tiba kehilangan tenaga begitu perkara mengarah ke lingkar kekuasaan lama itu. Justru karena ada rangkaian fakta inilah kasus kuota haji tadi semakin mencurigakan. Apa saja kasusnya? Yang paling aktual sekarang kasus sekarang yang disidangkan yakni mantan kepala dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obadja Ginting, yang dikenal sebagai orang dekat dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, yang menantunya Pak Jokowi. Dalam kasus korupsi Topan Obadja Ginting ini hakim, ketua majelis hakim pengadilan Tipikor Medan secara eksplisit memerintahkan agar Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bahkan sudah menyatakan saat itu dia menyatakan kesediaan atau kesiapan KPK untuk menghadirkan Bobi. Namanya juga perintah hakim ya. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Bobi tidak pernah dihadirkan. Sampai saat ini tidak sekalipun dihadirkan di persidangan. Dan yang membuat, yang kalau kata netizen, membagongkan. PLT Deputi Pencegahan KPK Asep Guntur Rahayu memberikan penjelasan. Ketika ditanyakan oleh wartawan bagaimana kelanjutan kasus Bobi itu, dia menyatakan bahwa jaksa penuntutnya di KPK itu sudah menanyakan ke hakim. Tetapi katanya karena Pak Ketua Majelis Hakim ini hanya diam, kemudian KPK mengartikan bahwa Bobi itu tidak perlu dihadirkan. Penjelasan ini sangat janggal ya, karena perintah menghadirkan Bobi itu kan sudah sampaikan terbuka di sidang, media juga banyak yang menulis, dan kemudian ternyata diamnya hakim ketika ditanya apakah masih perlu dihadirkan, ini kemudian diartikan bahwa karena dia diam saja, ya nggak perlu dihadirkan. Mungkin Pak Hakimnya lagi suntuk gitu kalau kata orang Medan, ya apalagi rumahnya juga terbakar, ya dia akan menjawabnya mungkin dalam hati suka kalian aja lah gitu. Jadi ini nggak salah juga kalau publik menilai bahwa KPK justru mencari celah untuk tidak menghadirkan Bobi. Kasus ini menjadi contoh paling gamblang bahwa gimana KPK itu langsung lemes gitu ya ketika berurusan dengan orang dekat Jokowi. Apalagi kasusnya, kasus WUS ini juga kan KPK menyatakan bahwa mereka itu sudah menyelidiki kasus ini sejak awal tahun. Nah, sekarang sudah akhir tahun, nggak ada kabar beritanya. Nah, dalam kasus WUS ini kan nama Jokowi disebut-sebut karena berkaitan dengan adanya dugaan markup dalam pembangunan infrastruktur dan juga adanya pembengkakan dalam biayanya, cost of run. Kan Jokowi yang paling ngotot untuk pembangunan proyek ini, kendati waktu itu dia menyatakan ini B2B, bisnis to bisnis. Akhirnya APBN juga yang jadi tambal gitulah ya. Nah, bagaimana kasus yang lain? Ini yang lebih lama lagi nih. Pada Januari 2022, akademisi Ubaidah Badrun dari UNJ, akademisinya ini ya, melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang terkait bisnis Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Ini berkaitan dengan, ini mereka punya join dengan anak petinggi salah satu perusahaan konglomerasi di Indonesia, yakni Sinarmas gitu ya. Laporannya masuk lengkap dan diterima di bagian pengaduan masyarakat di KPK. Tapi sampai hari ini katanya itu ya Dumas itu sudah diarsipkan. Diarsipkan itu bahasa lain ya, dimasukkan ke dalam kotak dan tidak akan ditindaklanjuti. Jadi tidak ada pernah pemeriksaan lanjutan, tidak ada permintaan klarifikasi, tidak ada pemanggilan saksi, dan kemudian masuk kotak. Bahasanya diarsipkan. Kasus-kasus tadi berbeda dengan banyak laporan masyarakat lain yang jauh lebih cepat ditindaklanjuti. Dan kasus ini menambah daftar bukti mengapa publik menilai KPK itu selalu ya masuk angin atau mati angin, mati langkah ketika ada nama yang dilaporkan itu atau yang nama yang diperiksa itu ada kaitannya dengan keluarga Joko Widodo. Jadi kalau kita melihat ini ya, pola besarnya ketika lingkar Jokowi tersentuh, KPK tiba-tiba kembali kehilangan kemampuannya. Dengan rangkaian fakta ini wajar bila publik itu melihat pola yang jelas. Misalnya dalam kasus Bobi Nasution ada perintah hakim, tapi KPK tidak menjalankannya. Ada soal penyelidikan awal kasus WUS ya, dugaan markup WUS, kemudian ini juga tidak, sampai sekarang kita sudah setahun berlalu nggak jelas kasusnya.
Ada kasus yang lebih lama lagi, yakni yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun sejak tahun 2022 karena itu berkaitan dengan Gibran dan Kaisang. Ya, waktu itu masih statusnya dua-duanya masih jadi anaknya Pak Jokowi sampai, tapi maksud saya belum jadi, yang satu belum jadi wapres, yang satu belum jadi ketua umum partai gitu ya. Itu juga kasus nggak berlanjut, dan sekarang udah ada 3 orang yang dicekal ya, kemudian statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan, ratusan saksi diperiksa, tetapi tersangkanya tidak nongol-nongol juga. Pola inilah yang membuat para pengamat menilai mereka bahwa ini bukan soal hanya teknis seperti yang dikatakan oleh KPK, tapi ini menjadi dugaan keterikatan struktural. Komisioner KPK sekarang adalah hasil seleksi di era Jokowi dan secara politik dianggap tidak sepenuhnya independen dari jejaring kekuasaan lama. Karena itu setiap kali sebuah kasus menyentuh lingkar inti Jokowi, baik keluarga, menantu, menteri, atau kroni politiknya, KPK itu langsung mundur teratur atau diam-diam ngilang sampai menunggu perhatian publik itu teralihkan. Pertanyaan terbesarnya kini sebenarnya sederhana, tetapi sangat menentukan. Akankah kasus dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini akan bernasib sama seperti kasus Bobi Nasution, laporan dari Ubaidillah Badrun terhadap Kaisang dan Gibran, juga seperti halnya penyelidikan markup kereta cepat Cina Bus, yang semuanya itu kemudian hilang tanpa bekas. Saya kira jawabannya kini bergantung pada Majelis Hakim pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika gugatan Aruki dan LP3HI diterima, maka KPK tidak lagi punya ruang untuk menunda kasus ini, harus dilanjutkan. Jika gugatan ditolak, nah ini bisa menjadi justifikasi, menjadi alasan KPK untuk tidak melanjutkan kasus ini. Padahal seharusnya dengan atau tanpa putusan pra peradilan, KPK seharusnya tetap melanjutkan kasus ini. Alasannya jelas, sudah berdasarkan fakta. Pansus Haji 2024 sudah menemukan dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota. KPK sendiri itulah mengakui adanya aliran dana dari sejumlah biro travel ke ASN dan pejabat di Kementerian Agama. Dengan temuan seterang itu, publik hanya menunggu satu hal. Apakah KPK berani menuntaskan kasus ini atau justru mengulang polanya lama, yakni tumpul setiap kali menyentuh lingkar kekuasaan Jokowi. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.